Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama Islam, salat tahajud adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir, di mana umat muslim bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat sesuai kemampuan masing-masing. Sholat tahajud merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan, hidayah, serta ampunannya, dan dianggap sebagai salah satu ibadah yang memiliki keutamaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang memiliki berbagai macam masalah hidup, di waktu inilah waktu yang sangat tepat untuk mengadu memohon pertolongan kepada Allah. Amr ibnu Abbasah as-Sulami berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, kapankah di malam hari permohonan doa seseorang lebih mungkin dikabulkan?" Beliau Rasulullah menjawab, "Di sepertiga malam, jadi berdoalah sebanyak yang kamu suka, karena doa tersebut disaksikan dan dicatat oleh para malaikat sampai kamu melakukan sholat subuh." Hadis riwayat Abu Daud atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan juga Jabir berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Namun, untuk melakukan sholat tahajud bukan perkara yang mudah, sebab sholat tahajud adalah ibadah yang tergolong berat dan sulit kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ada 5 hal yang apabila dikerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk melakukan sholat tahajud. Lantas, apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah mengamalkan sunnah Rasulullah sebelum tidur. Di antara amalan sunnah sebelum tidur yang memudahkan kita bangun sholat tahajud adalah berwudu kemudian membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Kemudian tidur di atas lambung sebelah kanan. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan rahasia di balik cara tidur seperti ini. Beliau mengatakan bahwa tidur dengan cara berbaring di atas lambung sebelah kanan memiliki rahasia, yaitu bahwa hati berada di sebelah kiri. Maka bila seseorang tidur di atas lambung kirinya, ia akan tidur sangat nyenyak karena dia dalam kondisi tenang dan nyaman, sehingga tidur menjadi nyenyak. Sementara bila ia tidur di atas lambung sebelah kanan, tidurnya tidak nyenyak karena hatinya tidak menentu, gelisah, ingin mencari tempat menetapnya. Karena itulah para ahli medis membangun tidur dengan posisi di atas lambung sebelah kiri, karena itulah posisi istirahat yang paling sempurna dan tidur yang paling nyaman. Sedangkan agama menyunahkan tidur di atas lambung sebelah kanan, agar tidurnya tidak nyenyak sehingga tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang melakukan perbuatan dosa di siang dan malam hari, hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat Allah. Syekh Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i, pernah berkata, "Jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang, karena dosa-dosamu begitu banyak." Syekh Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seseorang untuk meminta nasihat agar ia bisa mengerjakan sholat malam. Beliau kemudian berkata kepadanya, "Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah di siang hari.
niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapannya malam hari. Sebab munajatmu di hadapannya di malam hari merupakan kemuliaan yang paling besar, sedangkan orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Sedangkan Imam Al-Hasan pernah berkata, tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat malam kecuali karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, periksalah diri kalian setiap malam ketika matahari terbenam. Kemudian bertobatlah kepada Rabb kalian, agar kalian bisa mengerjakan sholat tahajud. Yang ketiga adalah tidak sering makan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang banyak makan dan banyak minum akan terlelap dalam tidur dan berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain itu. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisinya, maka hendaknya ia memberikan lorong untuk makanannya, lorong untuk minumannya, dan lorong lagi untuk napasnya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa Iblis la'natullah pernah menampakkan dirinya kepada Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya kepadanya, untuk apakah sendok-sendok ini? Iblis menjawab, ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk mempengaruhi anak keturunan Adam. Yahya bertanya kepadanya, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari jebakan atau diriku sendiri? Ia menjawab, ya, tadi malam kamu kenyang, lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan sholat tahajud. Yahya berkata, aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya. Iblis berkata, aku pasti tidak akan memberi nasihat saran kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu. Yang keempat adalah tidak meninggalkan tidur siang karena itu adalah sunnah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk ikut melakukan puasa di siang hari, dan tidur di tengah hari sebagai sarana untuk ikut melakukan sholat tahajud. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu, menggiatkan, dan menjadikan orang beramal dengan terus-menerus. Sebab sibuk di siang hari hingga tidak tidur di tengah hari dapat membuat fisik menjadi lemah, dan di malam hari menyebabkan tidur menjadi nyenyak. Yang kelima adalah tidak terlalu membebankan fisik di siang hari. Misalnya dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat dan menenangkannya dengan pekerjaan yang membuat fisik dan otot menjadi lemah di siang hari. Hal ini justru akan membuat rasa kantuk di malam harinya, dan itu akan membuat kita untuk sulit mengerjakan ibadah sholat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hal yang bisa kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah sholat tahajud. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.